Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Cilok Yami. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 2022 110102. Oke, yang pertama ada who we are, why, what, how. Why-nya itu mengapa kaum milenial dan generasi Z bisa menyukai jajanan cilok Yami. Karena harga yang terjangkau dan rasanya pun sangat enak serta banyak disukai oleh semua orang. What-nya, apa keunikan dari jajanan cilok Yami? Ini ada dirasa yang sangat lezat karena memakai bahan-bahan pilihan dan fresh, rasa yang tidak ada di cilok manapun selain di cilok Yami. Yang terakhir ada how, bagaimana menciptakan rasa yang lezat dan enak, mempertahankan kualitas bahan-bahan serta menjaga rasanya. Kemudian ada problem dan opportunity. Problemnya itu kaum milenial dan generasi Z berupanya menjadi konsumen setiap olahan aci ini. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Opportunity, peluang usaha dalam membuat cilok adalah mempunyai cita rasa yang mampu menggoyang lidah. Modal yang dikeluarkan pun terbilang cukup terjangkau. Berbekal modal di bawah 2 juta saja, siapapun bisa memulai bisnis cilok kekinian dengan keuntungan yang besar. Pastikan untuk melakukan tes rasa dan konsep usaha yang matang agar semakin banyak konsumen datang berbondong-bondong. Ya, kemudian ada problem interviews and surveys result. Yang pertama, problem interview. Kaum milenial dan generasi Z yang menyukai olahan aci ini rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Apabila mengonsumsi peracian terlalu banyak, dapat menyebabkan penyakit pada lambung dan jantung, bahkan dapat menimbulkan kanker. Sebab itu mengkonsumsi peracian secukupnya saja, jangan berlebihan. Surveys result hasilnya adalah hampir 80% kaum perempuan suka jajanan cilok atau aci ini. Tetapi yang perlu diingatkan adalah jangan mengonsumsi aci secara berlebihan dan mengonsumsi peracian secukupnya saja. Selain itu juga harus mengontrol bumbu permicinan agar tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian ada market size estimation. Untuk ukuran pasarnya sangat terjangkau karena target kita di kalangan semua masyarakat baik pemuda maupun yang sudah tua agar semuanya dapat merasakan lezatnya cilok ini yang harganya sangat-sangat terjangkau. Selain itu, target pasaran cilok ini bisa tembus internasional atau nasional yang akan menjadi salah satu jajanan khas dari negara Indonesia dan dari daerah Jawa Barat. Kemudian ada customer persona. Olahan aci yang dicolok atau cilok dengan tusukan ini punya banyak peminat dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Semua kalangan masyarakat bisa menikmatinya. Sangat menguntungkan. Merek yang saya gunakan yaitu Cilok Yami. Yang membedakan di cita rasanya yang khas dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan perbedaan dari yang lain serta tidak menggunakan bahan-bahan pengawet, hanya memakai pengawet yang alami saja. Kemudian ada solution dan ide bisnis. Solusinya itu telah menjadi bukti bahwa olahan aci yang dicolok dengan tusukan ini punya banyak peminat dan beragam usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Masih menyukai cilok sebagai kudapan lezat mengganjal perut di siang hari atau jajanan. Ide bisnis bahan dalam membuat cilok yang lezat ialah dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya ada nilai. Pertama, olahan aci yang dicolok dengan tusukan ini punya banyak peminat dan beragam usia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, sangat menguntungkan. Merek yang saya gunakan yaitu Cilok Yami, yang membedakan di cita rasanya yang khas dan berbeda dari yang lain. Kelangkaan.
Kedua, usaha kuliner umumnya cepat laku meskipun di awal launching. Hal ini dikarenakan makanan merupakan salah satu kebutuhan primer dengan makan, seseorang menjadi kenyang dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Sama halnya dengan usaha cilok yami, rasa yang lezat dan praktis langsung makan membuatnya menjadi incaran untuk menganjil perut sebelum jam makan besar. Itulah alasan mengapa bisnis akan cepat laris terlebih jika rasanya disukai konsumen. Hal yang tidak dapat ditiru ketiga yaitu citra merek yang diciptakan oleh Cilok Yami yang unik dan tidak bisa ditiru. Oleh karena itu, Cilok Yami memiliki rasa yang khas dan resep rahasia agar tidak ada menirunya. Selanjutnya, organisasi terakhir, usaha makanan dengan cilok dapat mulai didistribusikan. Selain bisa dijual dengan menggunakan gerobak, pun bisa didistribusikan dengan motor, mobil, atau dalam kedai kecil. Cilok Yami juga bisa menitipkan kepada pedagang kue tradisional di pasar agar semakin dikenal banyak konsumen. Bukan tidak mungkin, usaha akan semakin berkembang pesat dan bisa mendirikan banyak cabang. Hasilnya, dengan demikian cilok Yami memiliki keuntungan yang besar serta pembuatan yang mudah. Kemudian di sini ada list kanvas. Yang pertama itu problemnya kaum milenial dan generasi Z rupanya punya konsumen setia olahan aci ini. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Terus existing alternatif supaya tekstur cilok tidak terlalu keras, kurangi takaran tepung tapioka dan perbanyak tepung terigunya. Perhatikan takaran air yang dimasukkan ke dalam adonan, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit karena adonan bisa menjadi terlalu lembek atau malah keras. Kemudian solusinya telah menjadi bukti bahwa olahan aci yang dicolok dengan tusukan ini punya banyak peminat dari beragam manusia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa masih menyukai cilok sebagai kudapan lezat mengganjal perut di siang hari. Kemudian ada chemistry, pembuatan cilok yang masih sederhana, bahan dan bumbu-bumbu yang berkualitas. Yang ketiga, lokasi dan izin warung jajanan di pinggir jalan. Kemudian ada unique velum proposition. Rasa yang unik pada cilok, pilihan jajanan yang membuat nagih terus-menerus, jajanan UMKM yang harganya terjangkau dan enak. Kemudian ada hing level concap. Bahan dalam membuat cilok yang lezat ialah dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian ada unfair advantage. Di saat dagangannya sepi, pembeli selain itu juga pembeli yang menawar harga menjadi lebih murah. Channelsnya ada media sosial, brosur, bazar, atau ada expo. Kemudian customer segment. Pecinta makanan pedas dan gurih, pecinta kuliner, individu yang mencari jajanan cepat dan praktis. Kemudian ada early adopters. Berawal saya suka jajanan peracian dan lama-kelamaan saya nyoba buat sendiri dan tidak menyangka rasanya mantap. Oleh karena itu saya ingin membangun usaha ini dari nol. Kemudian ada cost struktur, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan promosi. Kemudian terakhir revenue streams, pendapatan dan penjualan cilok, pesanan online, kolaborasi dengan platform. Selanjutnya ada MPV. Konsep produk, kami memutuskan untuk memulai bisnis tepung tapioka karena banyak orang menggunakan tepung tapioka yang enak ini dan menggunakan jajanan populer yang bisa disantap kapan saja dan di mana saja. Cilok Yami ini memiliki menu yang berbeda dari yang lain sehingga memberikan sentuhan istimewa menarik perhatian konsumen dengan menawarkan rasa yang nikmat dan jenis saus yang berbeda. Pernyataan hipotesis, cilok Yami ini memiliki menu yang berbeda dari yang lain. Itulah yang membuat bisnis kita berbeda, menarik perhatian konsumen dengan menawarkan rasa yang nikmat dan jenis saus yang berbeda.
STOM serangkaian MPV potensial. MPV1 itu cilok yang ini tersedia di depan rumah owner yang dimana bisa bisa makan di tempat atau dibawa pulang. Yang kedua itu untuk mendapatkan cilok enak ini kami sudah melakukan pengiriman dan juga bekerja sama dengan Gojek dan Grab untuk memudahkan pelanggan pelanggan kami mengakses cilok enak ini. Anda juga bisa memesan di toko online yang terjamin keamanannya. Yang ketiga, itu membuat akun media sosial untuk produk agar konsumen bisa melihat menu-menu lainnya ya dan berbagai macam jenis saus yang berbeda dan promo-promo yang lainnya. Yang keempat, sosial media dan shop online memungkinkan pemesanan dan pengiriman untuk berbagai daerah seperti se-Jabodetabek atau Pulau Jawa. Kemudian ada MPV validation dan team composition. MPV validation ada nilai produksi biaya yang terjangkau, memiliki ruang untuk pengembangan produk di masa depan. Itu nilainya itu lahan aci yang dicolok dengan tusukan ini banyak peminat dari beragam usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa sangat menguntungkan. Merek yang saya gunakan itu Cilok Yami. Dia membedakan di cita rasanya yang khas dan berbeda dari yang lain. Yang kedua, produk berbiaya terjangkau. Peluang usaha dalam membuat cilok adalah membuat cita rasa yang mampu menggoyang lidah. Modal yang dikeluarkan pun terbilang cukup terjangkau. Berbekal modal di bawah 2 jutaan saja, siapapun bisa membuat bisnis cilok kekinian dengan keuntungan yang besar. Pastikan untuk melakukan tes rasa dan konsep usaha yang matang agar semakin banyak konsumen datang berbondong-bondong. Yang ketiga, memiliki ruang untuk pengembangan produk di masa depan. Untuk ukuran pasarnya sangat terjangkau karena target kita di kalangan semua masyarakat, baik itu muda maupun yang sudah tua, agar semuanya bisa merasakan lezatnya cilok yang harganya sangat terjangkau. Selain itu, target pasaran cilok ini bisa tembus internasional dan nasional yang akan menjadi salah satu jajanan khas dari negara Indonesia dan dari daerah Jawa Barat. Tim composition, tim yang saling bekerja sama untuk menghasilkan produk yang unik dan lezat. Sebab itu kerja tim sangat dibutuhkan dalam hal ini. Apabila kerjasama antar tim tidak berjalan perlahan, usaha yang dibangun akan miring sedikit, ibarat gedung yang berdiri kokoh tetapi ada bahan bangunan yang kurang sehingga menyebabkan bangunan tersebut menjadi miring. Jadi awalnya seperti ini jadi begini. Selain itu juga bahan baku pembuatnya harus berkualitas agar pelanggan puas dan rasanya dan kembali untuk membelinya. Bumbu-bumbu yang digunakan juga harus selalu fresh dan bagus, serta saus yang dipakai juga yang berkualitas bagus. Oke. Sales plan. Di sini aja tujuan tim, memiliki target, struktur organisasi, target audiens, strategi penjualan, rencana eksekusi, rencana evaluasi. Tujuan timnya itu sebelum cilok ini liris pasti sudah dipastikan tes rasa dan konsep peluang usaha yang semakin banyak konsumen datang berbondong-bondong. Terus memiliki targetnya ini bisa dibilang di kaum perempuan hampir menyentuh angka 80%. Kemudian struktur organisasinya terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bagian dapur, bagian bahan baku, bagian produksi, bagian packing, dan lain-lain. Yang targetnya itu terampil, cepatan, tidak lambat, bertanggung jawab, jujur, ramah, dan semua harus ada dalam target audiens bisnis makanan Cilok Yami. Yang ke-5 ya 5 strategi penjualan, sales metodologi, sales taste, sales playbook. Rencana eksekusi, mencari tenaga sales yang baru, kemudian mulai direkrutnya secepatnya, tetap harus interview terlebih dahulu baru bisa mulai bekerja. Rencana evaluasi membantu kita untuk sejauh mana penjualan tersebut
tercapai dan apa saja yang belum tercapai. Evaluasi bisa dilakukan di akhir bulan. Bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu di akhir bulan. Kayak di tanggal 30, 31. Gitu. Kemudian ada go to market strategi. Untuk itu kita dapat dilakukan, produk kita dapat dilakukan secara offline maupun online. Pemasaran offline itu dapat dilakukan melalui penjualan langsung di tempat tertentu yang berpotensi ramai pembeli, seperti di pasar, di apa di dekat rumah ownernya, atau kita titipkan di warung gitu. Terus kalau pemasaran online-nya itu bisa melalui media sosial, marketplace kayak Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dan sebagainya. Melakukan paid promote atau juga dengan mempromosikan melalui influencer. Terus kemudian ada financial plan. Di sini tertera apa namanya, harga, bukan harga sih, ini nominalnya. Saya bacain aja. Totalnya itu ada di semuanya itu 55.050.000. Kemudian di sini ada akun untuk apa, laba dan ruginya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Totalnya itu semuanya kalau di bulan Desember totalnya itu sebentar. Januari itu ruginya itu 90.000, berarti margin laba kotornya 20%, margin laba bersihnya minus 16%. Bulan Februari minus 15.000, berarti laba kotornya 20%, laba bersihnya minus 2%. Ini Maret laba rugi bersihnya 50.000, margin laba kotornya 20%, laba bersihnya 6%. April 200.000, ini yang 20%, laba kotornya, laba bersihnya 13%. Mei 300.000, laba kotornya 20%, laba bersihnya 16. Terus Juni 480.000, laba kotornya 20%, laba bersihnya 19%. Kemudian Juli itu 650.000, laba kotornya 20%, laba bersihnya 21. Kemudian Agustus 910.000, laba kotornya 20%, laba bersihnya 23%. Makin lama makin naik, dan terakhir totalnya itu 8.285.000, laba kotornya itu 20%, laba bersihnya 22%. Kemudian ada financial projection. Di sini jumlah penjualannya dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, ditotalin itu dari tahun pertama jumlah penjualannya 200, terus totalnya itu ada di 25.250.000. Kemudian di tahun kedua naik 47.400.000. Kemudian tahun ketiga naik, alhamdulillah 60.250.000. Tahun keempat 77.100.000. Tahun kelima 97.900.000. Jadi gaji jadi biayanya gajinya 1 tahun itu kenanya 1.200.000. Tahun kedua masih sama sih semuanya. Kemudian ada unit ekonomis. Di sini tahun pertama itu apa sih namanya? Tahun pertama CAC-nya itu 200, CLV-nya 300, ARPU-nya 20. Ini ditotalin 520.
Ini juga sama, totalnya itu 3.333.33. Terus operating profitnya 21.800.000. Kemudian ini biaya iklan online per pembelian atau konvensi rata-rata CAC, CLV itu rata-rata pembelian per pelanggan per bulan dikali rata-rata durasi hubungan pelanggan. Terus ARPU rata-rata pembelian per pelanggan per bulan. Gross profit laba kotor per bulan sama dengan harga jual dikurang harga variabel dikali jumlah unit terjual. Operating cost total biaya operasional per bulan, biaya tetap ditambah biaya variabel. Operational profit laba operasional per bulan sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Crude rate tingkat crude per bulan, jumlah pelanggan yang berhenti atau jumlah total pelanggan dikali 100%. Ini ada funding plan dan projection. Bisa dilihat pendapatannya tahun pertama itu 41.120.000, tahun kedua 46.120, tahun ketiga 53.720.000, tahun keempat 59.700, tahun kelima 72.700. Kemudian di sini ada masih lanjutan yang tadi. Pendanaan dibutuhkan untuk modal eksekusi pendiri saat ini. Terus sumber pendanaan potensial, penilaian perusahaan saat ini, target penggalangan dana, penggalangan dana di masa depan. Oke. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.